Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50, bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal. Terkait dengan ditemukannya mobil 6 laskar FPI yang dalam kondisi nggak karu-karuan ya, bannya kempis dua-duanya, sebelah kiri sepertinya ditembak, kemudian juga banyak bolong-bolong bekas peluru yang sokol katanya ada tembak menembak. Jadi menurut saya ini adalah sign ya, merupakan satu start tombol gitu kan untuk memulai sesuatu yang memang kita dambakan untuk mengungkap sejelas-jelasnya, terang-terangnya kasus KM50 dimulai dari skenarionya, kemudian rekayasa yang ada selama ini untuk menutupi hal tersebut. Karena kalau kita bicara untuk mengungkap, maka sesuatu yang menutupi itu harus diungkap dulu, seperti itu. Jadi tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan mereka bebas gitu. Hakim itu juga saya pikir argumentasi hukumnya, legal reasonnya itu tidak cermat, karena di situ betul perbuatan melawan hukum mengakibatkan meninggalnya nyawa, tapi kemudian kesimpulannya disampaikan karena bela diri. Di bela diri itu kan ada peristiwa penyelidikan itu betul. Kalau tanpa ada itu tidak ada istilah bela diri, itu pembunuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh ARS ya, Habib Rizik Syihab, jangan dianggap sebagai sesuatu yang mengingkari atau melanggar pembebasan bersyaratnya, karena kasusnya sendiri nggak jelas. Kalau kita mau jujur, masa semua statement dianggap berita bohong? Kan nggak bisa begitu. Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut. Sebelum akhirnya dibubarkan, dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia mengatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tidak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadipropam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur, operasi standar, anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Habib Rizik simpan bukti mobil peristiwa KM50, bukti kesadisan geng KM50 yang dipimpin seorang jenderal.
Kasus penembakan Laskar Front Pembela Islam yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020 dini hari hingga kini masih menjadi misteri. Persoalan tersebut bahkan masih membekas bagi Habib Rizik Syihab yang menjadi imam besar ormas tersebut. Sebelum akhirnya dibubarkan, dalam peristiwa tersebut tercatat ada 6 pengawal Habib Rizik yang tewas. Sejumlah kejanggalan sebelum peristiwa yang terkategori unlawful killing tersebut masih terus dipertanyakan lantaran beberapa aparat yang diduga melakukan penembakan divonis bebas. Terbaru, Habib Rizik membeberkan pihaknya telah mendapatkan mobil yang digunakan pengawalnya saat peristiwa tersebut. Ia mengemukakan saat ini mobil tersebut disimpan pihaknya sebagai bukti yang nantinya bisa digunakan untuk proses peradilan. Rizik kemudian menyinggung 2 pelaku unlawful killing yang divonis bebas. Ia menilai putusan tersebut tidak adil. Kekinian, pihaknya sedang mengusahakan untuk membawa bukti tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia mengatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tidak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM 50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadipropam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM 50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur, operasi standar, anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tersebut ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ia juga menyampaikan mobil tersebut menjadi bukti bisu kebiadaban dan kejahatan berat yang dialami Laskar FPI. Bahkan ia mengatakan jika tewasnya 6 pengawal tersebut tidak bisa dilepaskan dari andil seorang jenderal. Peristiwa KM 50 di tol Jakarta Cikampek yang terjadi pada 7 Desember 2020 silam hingga kini dinilai masih penuh misteri. Dalam peristiwa tersebut, 3 polisi yakni Ibda Elwira Priyadi Z, Bribtu Fikri Ramadan, dan Ibda Yasmin Ohorela melakukan penembakan hingga mengakibatkan 6 Laskar FPI meninggal. Namun Ibda Elwira Priyadi Z meninggal dunia sebelum disidangkan. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum, Bribtu Fikri dan Ibda Yasmin menembak karena anggota Laskar FPI yang saat itu ditangkap melawan dan mengancam keselamatan mereka. Sebelum penembakan terjadi, mobil yang ditumpangi Laskar FPI dengan mobil yang ditumpangi polisi sempat terlibat pengejaran dan serempetan. Saat peristiwa itu, Ferdy Sambo masih menjabat sebagai Kadipropam Polri. Untuk menyelidiki dan menginvestigasi kasus tersebut dibentuk tim khusus pencari fakta yang terdiri dari 30 personil untuk menyelidiki peristiwa itu. Saat itu, Sambo menugaskan Hendra untuk memimpin tim sus pencari fakta di Propam Polri terkait peristiwa KM 50. Tim sus itu diperintahkan melakukan penyelidikan prosedur, operasi standar, anggota Polri dan peristiwa penembakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yasmin Ohorela ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke persidangan. Dari hasil putusan sidang, kedua polisi itu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.